Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdania Rambo Arab. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B, angkatan 2023. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pengaruh religiositas dan dimensi religiositas. Ada 4 faktor yang mempengaruhi religiositas. Yang pertama, faktor sosial, kedua, faktor alami, ketiga, konflik moral, dan yang keempat, faktor emosional. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, faktor sosial adalah pengaruh pendidikan menginternalisasikan religiositas antara orang tua dengan anak. Pendidikan orang tua memainkan peran penting dalam menginternalisasikan religiositas pada anak. Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai religius pada anak melalui berbagai cara, seperti yang pertama, modeling. Orang tua yang religius dan menunjukkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Yang kedua, pengajaran. Orang tua dapat mengajarkan anak-anak mereka tentang agama dan keyakinan mereka. Yang ketiga, partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Orang tua dapat menjaga anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti ibadah dan menghadiri kelas agama. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung. Orang tua dapat menempatkan lingkungan yang mendukung religiositas anak dengan menyediakan bahan-bahan bacaan agama, mendengarkan musik religius, dan menonton film dan video religius bersama. Yang kedua, faktor alami. Faktor alami adalah pengalaman spiritual yang dirasakan pasca beribadah meningkatkan religiositas seseorang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perasaan bersyukur. Pengalaman spiritual dapat membuat seseorang merasa bersyukur atas berkat-berkat dalam hidup mereka. Perasaan syukur ini dapat memperkuat keyakinan seseorang dalam agama mereka. Yang kedua, perasaan damai dan tenang. Pengalaman spiritual seringkali disertai dengan perasaan damai dan tenang. Perasaan ini dapat membantu seseorang untuk mengatasi stres, kecemasan, dan dapat membuat mereka lebih terbuka terhadap nilai-nilai religius. Yang ketiga, perasaan terinspirasi. Pengalaman spiritual dapat menginspirasi seseorang untuk hidup lebih sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Jadi secara keseluruhan, pengalaman spiritual dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan religiositas seseorang. Namun penting juga untuk memiliki pandangan yang seimbang. Penting pengalaman spiritual dan untuk menyadari bahwa pengalaman ini tidak selalu positif. Yang ketiga, konflik moral. Konflik moral adalah keinginan selamat di dunia dan selamat pada kehidupan setelah kematian atau selamat dunia akhirat. Keinginan untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat adalah sebuah dambaan mulia bagi setiap manusia. Keinginan ini mencerminkan kesadaran akan 2 dimensi kehidupan, yaitu yang pertama kehidupan dunia yang fana dan yang kedua kehidupan akhirat yang kekal. Yang keempat, faktor emosional. Intelektual sebuah kapasitas kognisi yang dimiliki seseorang. Banyak ilmuwan yang mengakui eksistensi Tuhan karena semakin mempelajari alam semesta dengan konsep relativitas. Selanjutnya, materi tentang dimensi religiositas. Yang pertama, memahami dimensi religiositas dalam teori Glock dan Starr. Teori Glock dan Starr yang dikemukakan oleh Charles Y. Glock dan Rodney Starr pada tahun 1965 menawarkan sebuah kerangka kerja untuk memahami religiositas, yaitu keterlibatan individu dengan agama. Teori ini memfokuskan pada 5 dimensi utama yang saling berkaitan. Yang pertama, dimensi ideologis atau komponen doktriner. Yang kedua, dimensi intelektual atau dimensi pengetahuan. Yang ketiga, dimensi
ritualistik atau komponen praktis ibadah. Yang keempat, dimensi pengalaman atau perasaan dampak menjalankan ibadah. Dan yang kelima, dimensi konsekuensial atau dimensi moral dampak rasa keberagamaan. Teori Glock dan Stark telah menjadi salah satu kerangka kerja paling berpengaruh dalam studi sosiologi agama. Jadi teori ini menawarkan cara yang komprehensif untuk memahami bagaimana individu berhubungan dengan agama mereka dan bagaimana agama mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya yang kedua, memahami dimensi religiositas dalam teori Verbit. Teori Verbit yang dikembangkan oleh George Verbit pada tahun 1970-an menawarkan kerangka kerja untuk memahami religiositas yang serupa dengan teori Glock dan Stark, namun penekanan yang sedikit berbeda. Teori ini mengidentifikasi 6 dimensi utama religiositas. Yang pertama, doktrin atau kepercayaan terhadap doktrin agama. Yang kedua, pengetahuan atau pengetahuan keagamaan seseorang. Yang ketiga, ritual atau konsistensi seseorang melaksanakan ritual ibadah. Yang keempat, emosi atau korelasi tingkat penghayatan dan melakukan ritual ibadah. 5. Etika atau dimensi perilaku yang baik dan beretika sebagai dampak rasa keberagamaan. Dan yang keenam, komunitas atau partisipasi seseorang dalam kegiatan keagamaan dalam sosial masyarakat. Teori Verbit menawarkan cara yang komprehensif untuk memahami bagaimana individu berhubungan dengan agama mereka dan bagaimana agama mempengaruhi kehidupan mereka. Keenam dimensi ini saling terkait dan membantu menjelaskan keragaman pengalaman religius individu. Penting untuk dicatat bahwa baik teori Glock dan Stark maupun teori Verbit hanyalah kerangka kerja untuk memahami religiositas. Masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan individu dengan agama mereka, seperti latar belakang budaya, pengalaman pribadi, dan interpretasi individu terhadap ajaran agama. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.